Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Hasanah dari SDN Rangi Mulya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Video kali ini mengenai modul 2.3 koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Coaching, yaitu sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan mengali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan pejabat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Berdasarkan filosofi KHD, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut wuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan, istilahnya andayani atau handayani, semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Pertama, kehadiran penuh atau presence, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. I. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. R. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan, tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki, mendapatkan pemahaman materi coaching yang sudah dipraktikkan, kemudian yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach.
Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar. Refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait topik modul 2.3, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apabila jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran, supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan terjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Refleksi koneksi antara materi. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetakan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan oleh seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan prioritas sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.